bersama temukan inovasi, mengubah bunda jadi ceria. Mari dimulai dengan tertawa. Hahaha. Ya, 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 ya. Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi dengan saya Suster Ika di CNM Cerita Jiwa Mingguan episode yang ketiga bersama dengan orang tua yang sangat luar biasa sekali. Siapakah mereka? Kali ini kita akan berkenalan satu persatu dengan orang tua kita yang telah dengan sukacita dan dengan kegembiraan ingin berbagi pengalaman dengan kita. Maka silahkan. Ya, kalau saya bapaknya Banyu, saya sehari-hari di Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi di tingkat provinsi. Titipan jadi 24 jam enggak tentu jadwalnya, jadi itu biasanya itu nanti yang dampingi. Biasanya ada beberapa program yang mungkin memang enggak tepat waktu ya. Baik, Suster, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Anov. Saya papinya Selin dari kelas Gembira. Kebetulan Selin sekarang di rumah UTI-nya, jadi biasanya dari siang sampai sore mereka dengan kakaknya di rumah UTI-nya. Ya, perkenalan singkat, saya bekerja sebagai guru Bahasa Indonesia di Lembaga Kursus Bahasa Indonesia untuk Orang Asing, namanya Wisma Bahasa. Kalau Bapak dan Ibu Verso, yaitu di Merican, jadi di sebelah utara Realino. Untuk sekarang sejak awal pandemi sampai sekarang, saya belum pernah bekerja dari kantor lagi karena kami harus bekerja secara daring dari rumah kami masing-masing, dan kami mengajar secara daring dengan murid-murid kami dari berbagai negara. Jadi dengan begitu saya cukup punya banyak waktu untuk mendampingi Selin dan kakaknya Sean yang juga di Mangunan untuk kelas online di pagi dan mengerjakan tugas di pagi, lalu sudah selesai mereka ke rumah UTI-nya biasanya. Lalu istri saya bekerja di rumah sakit PT Isda Lempuyang Wangi sebagai staf SDM di sana. Ya, begitu perkenalan singkat saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Ya, terima kasih Pak Anov. Salam kenal. Kami di Benyamin, saya Dedi, ini saya Dian, tinggal di kawasan di dekat SMP 4 Negeri Kawasan, dan saya kerja antar kota antar provinsi, saya di Pemda Klaten, jadi setiap hari antar kota antar provinsi. Untuk kegiatan sehari-hari memang Benyamin dan ibunya kebetulan di rumah, jadi bisa mendampingi meskipun terus terang juga banyak persoalan ya di sekolah online ini, karena ibunya ini sekarang yang juga jadi guru TK. Jadi, itu yang tambah lagi. Ya, prinsipnya terus belajar, terus berusaha, karena memang yang tadinya tidak bisa pasti jadi bisa, karena mau tidak mau harus dihadapi bersama. Itu saja. Baik, selamat sore Sister, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Selamat berjumpa. Kita sudah beberapa kali ketemu, dan sore ini kami akan memperkenalkan diri. Saya Utu, ini istrinya saya Tuti. Kami orang tua dari Miracle Eliyahu, panggilannya L gitu. Kami tinggal di Kadirojo 2, di dekat dengan sekolah, beberapa ratus meter dari sekolah. Saya saat ini bekerja di Losta Institute, sebuah lembaga riset penelitian tentang sosial kemasyarakatan. Mungkin kalau biasa lihat survei-survei
kebijakan publik ataupun survei-survei pilkada, ya kami di situ dilakukan di situ. Mungkin itu aja dari saya, mungkin ada tambahan. Kalau saya ibu rumah tangga, di rumah saja mendampingi anak-anak. Anak kami 2, yang satu sudah kakaknya SD di kelas 5 SD, anak yang kedua. Selamat sore semua bapak-bapak, ibu-ibu, sama suster. Perkenalkan, nama saya Puput dan ini Nathan. Saya kerjanya di rumah bengkel kecil-kecilan, jadi setiap hari bisa bermain sama Nathan. Terus kalau ibunya ya sekedar buruh pabrik lah buat tambah-tambah mencukupi kebutuhan. Ya, dari kelas apa nih? Baik, terima kasih Pak Puput dan juga Nathan. Iya. Sekedar berbagi ya tentang proyek Si Jempol Sehat, karena itu mengeksplorasi panca indera anak, khususnya anak kami Selin, mulai dari pengenalan anggota tubuh ya suster kalau tidak salah. Ya, itu dari mata, lalu mengeksplorasi semua panca indera, hampir semua ya, ada penglihatan, lalu perasa, pengecap, dan ya peraba kalau tidak salah. Iya, proyek ini bagi anak kami Selin, kalau menurut pengamatan kami memang menyenangkan karena bisa menyentuh bagian anggota tubuh, lalu kebetulan anak kami sudah tahu fungsinya setiap anggota tubuh, lalu ini menjadi tidak sulit bagi kami untuk mendampingi anak ketika harus mempraktekkan seperti riset-riset yang diberikan oleh guru. Jadi sebenarnya kami tidak mengalami kesulitan kalau boleh jujur dalam proyek Si Jempol Sehat ini, karena anak kami sudah kami biasakan untuk seperti mencuci tangan, lalu melakukan hal kebersihan sebelum melakukan sesuatu, khususnya memasukkan makanan ke dalam mulut, ya segala hal yang berkaitan dengan kebersihan. Jadi kalau ditanya tentang tips, kami sebenarnya malah sangat terbantu karena anak-anak kami sudah tahu lebih dulu sebelum riset ini diberikan oleh guru. Jadi kami sebenarnya hanya mendampingi saja, tidak melakukan banyak hal, jadi tidak menemukan kesulitan begitu, suster. Ya, satu hal yang menarik ketika riset indera perasa, khususnya merasakan beberapa rasa ya, seperti asin, manis, lalu rasa yang lain. Ketika kami mempersiapkan benda atau barang yang bisa dicicip atau dirasa oleh anak kami, Selin langsung mengatakan satu hal. Dia tidak suka rasa pahit dan pedas. Dia langsung bilang nggak mau 2 rasa itu. Langsung kami hanya menyediakan rasa asin dan manis saja waktu itu. Jadi seperti kalau di video yang ditampilkan oleh ibu guru itu kan ada beberapa mangkuk yang berisi beberapa barang yang berbeda, lalu dengan rasa yang berbeda. Dalam video kami hanya ada 2 mangkok yang berisi garam dan gula saja. Tapi karena kami tidak bisa memaksa, kalau misalnya ayo coba yang rasa asam juga ya, ada rasa asam, asin, asam, pedas, dan pahit ya. Itu 3 rasa itu memang tidak ditampilkan dalam video kami. Ya itu menarik sih bagi kami karena sebelum kami menyediakan dia sudah bilang dulu nggak mau. Jadi sudah pernah merasakannya ya Pak ya? Sudah pernah merasakan. Jadi kami cukup bingung lah, ini gimana ya untuk kebutuhan video, apakah harus tetap diberikan atau mengikuti anak-anak. Jadi ya cukup bingung juga. Itu aja sih suster yang menarik. Iya, baik. Terima kasih Pak Anuf. Ini kita sekalian mendengarkan topik yang sama ya, tentang bagaimana pengalamannya Pak Arman juga nih, Pak Arman. Ini kita topiknya yang sama ya Pak Arman. Kalau banyu selama saya mendampingi mungkin yang paling menarik itu ketika Zoom ya, ada Zoom-nya itu. Ya. Memang kemudian
panjang Zoom-nya sehingga membutuhkan konsentrasi dan fokus anak yang cukup lama itu ya, cukup lama. Kita harus menjaga fokus anak, menjaga moodnya, perasaan untuk agar stay di Zoom itu yang cukup agak berat kalau Banyu, karena dia aktivitasnya itu tinggi sehingga mesti sering suka lari-larian. Jadi misalnya ketika nunggu giliran dipanggil ya, ketika Zoom untuk menunjukkan gambarnya itu ya, dia bilang, Pak nanti kalau saya sudah dipanggil nanti panggil ya, saya tak mana dulu. Jadi saya harus nunggu. Ya itu, kalau ketika dipanggil, ketika saya panggil udah siap gitu, oh ternyata dialihkan ke anak lainnya, dia lari lagi, nanti dipanggil lagi. Akhirnya ya ketika sudah dipanggil ya dia mau menunjukkan gambarnya. Bahkan kemarin tuh gambar yang anggota tumbuh panca indera itu, dia gambar ini alien gitu, alien yang tidak punya tangan gitu. Dia jadi saya juga kaget juga kenapa dia punya gambaran panca indera. Belum gambar itu kan ada gambar mata, hidung, kepala gitu ya, terus anggota tubuh ada tangan dan kaki, tetapi Banyu tidak menggambarkan tangan di situ karena dia menceritakan bahwa ini alien, dia tidak punya tangan. Kira-kira itu yang cukup mengejutkan bagi saya ketika mendampingi. Dan paling menarik di proyek ini. Ya. Menarik sekali ya, dia menggambarkan alien yang nggak punya tangan ya. Kenapa aliennya nggak punya tangan ya? Aku juga jadi penasaran nih Pak. Nanti di Zoom mungkin bisa dilihat sama Bu Ruma sama Bu Sisil ya itu ya. Iya, nanti kita cari tahu ini. Baik, tadi kalau Pak Anu berbicara soal soal ini videonya kita mau ngikut anak atau ngikut tugasnya nih. Lalu tadi Pak Banyu, kalau Pak Arman ya menyampaikan tentang konsentrasi anak dan juga fokus dan konsentrasi anak ketika Zoom itu waktunya sangat panjang. Ini ada beberapa hal yang menjadi poinnya. Kita nanti bisa kita lihat bersama setelah ini. Kita dengarkan dulu pengalaman dari Pak Didit dan juga Ibu yang juga sama-sama di kelompok A, hanya beda kelas. Bagaimana sih mendampingi Mas Benjamin ini? Silakan Pak dan Bu. Ya, terima kasih Sister. Ini kebetulan untuk Benjamin ini mayoritas waktunya di rumah dengan saya. Jadi frekuensinya lebih banyak dengan saya karena memang bapaknya itu dari pagi sampai sore kan harus bekerja di Klaten. Ini aja cukup lumayan, artinya intensitas ayahnya kerja sekarang juga lebih pendek. Jadi kalau dulu kan bisa sampai sore sekali, kalau sekarang karena pandemi jadi lebih pendek. Kebetulan kegiatan gereja juga bisa dibilang tidak ada. Jadi kita jadi lebih sering berkumpul di rumah sekarang. Jadi kadang-kadang cukup memudahkan untuk membujuk Ben untuk membuat video. Karena Ben itu tipikal anaknya adalah dia anaknya lebih senang main di luar dibanding membuat sesuatu dengan duduk manis, itu dia agak susah. Tapi kalau bagi saya pribadi ini bangunan ini cukup bagus dalam membuat proyek ya. Jadi dari awal dulu kan ada si Gempol, kemudian bintang berharga, kemudian sekarang si Gempol sehat. Jadi itu kan mana hidungnya? Dari awal sampai yang proyek sekarang itu kan agak runtut. Jadi kita lebih enak mengikuti. Sebentar. Jadi, kalau mata dan kebetulan seperti papasnya Sasi ya tadi kalau nggak salah. Dan ini juga dari sedini mungkin kita memang sudah ajarkan untuk merawat dirinya. Jadi mengenal apa yang dia punya. Hidung yang mana tadi? Kemudian paling tidak sikat gigi, kemudian mencuci tangan, itu juga kita ajarkan. Jadi paling tidak itu tidak terlalu sulit. Hanya kesusahan kami adalah mungkin bukan kesusahan ya, itu tangan itu ada untuk perjuangannya itu ketika dia harus menyampaikan sesuatu kembali. Jadi Ben itu anaknya kalau cerita sebenarnya ceriwis, tapi moodnya dia. Jadi kalau saya mau dia cerita, kalau enggak.
Gitu Nah, ya. dalam proyek Jempol Sehat ini yang menarik bagi kami adalah ketika diminta untuk membuat tubuh manusia. Jadi dalam bentuk apapun, sebenarnya di awal itu kami sudah membolang. Jadi kita sudah keluar rumah karena kebetulan rumah kami itu mewah, jadi mepet sawah, kanan kiri itu cukup banyak pekarangan dan sawah. Jadi kami sudah mencari seperti daun jati, kemudian ranting-ranting kering, kemudian nanti ada rumput-rumput, sama ayahnya juga dicarikan rumput-rumput kering. Harapannya mau bikin orang dalam bentuk bahan alami gitu. Tapi ternyata ya kembali tadi ketika kebentur mood, dia nggak mau, kan besoknya itu yang kayak daun jati sudah kering tuh. Akhirnya kita rubah gitu. Kita bikin, akhirnya saya mikir tuh pakai apa ya yang kira-kira nggak layu, dan akhirnya saya bikin pakai tisu bekas. Jadi kemudian di rumah kami dulu karena kakaknya ketika SD ada beberapa tisu yang sudah tidak terpakai, akhirnya kita gunakan sebagai kepala. Kemudian saya ada benang wol sisa, yaitu saya pakai, dan segala macam seperti itu. Yang paling saya cukup membuat saya agak takjub itu ketika pelajaran, jadi ada jumpa Zoom dengan Budila dan Pak Mul. Kebetulan dengan Budila dan Pak Mul kami diminta untuk membuat orang lagi, tapi dalam bahan plastisin. Tiba-tiba Ben itu membuat, aku nggak mau bikin orang, aku nggak mau bikin tubuh orang lah. Kamu bikin apa? Aku mau bikin kura-kura ninja. Jadi akhirnya dia membentuk kura-kura ninja semampunya dia. Jadi ya sudah, saya hanya mengarahkan untuk menekan plastisin itu menjadi gepeng sebagai tempurungnya, kemudian yang satunya kotak sebagai badannya, dan kepala, mata, dan sebagainya. Jadi terus, tapi ya itu dia bilang, Mama pedangnya mana? Kan kura-kura ninja punya 2 pedang, jadi akhirnya tubuhnya mirip mungkin. Ya akhirnya wujudnya kayak manusia, tapi harapannya dia adalah kura-kura ninja. Gitu. Mungkin itu Suster. Menarik sekali juga ya Bu ya. Ternyata anak ini sedang tertarik dengan hal yang lain ya. Bukan dengan tubuhnya, tapi dengan tubuh manusia nih. Padahal kita sedang belajar tubuh manusia ya. Dia tertarik dengan apa tadi namanya Bu? Kura-kura ya? Kura-kura ninja ya. Kura-kura ninja. Ya itu Suster. Baik, terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahkan nih di antara kelompok Ani. Okay. Ya, mungkin menambah sedikit saja, Suster. Ya. Satu hal yang saya amati dari anak saya Selin itu, ketika dia melakukan riset yang hampir sama, itu dia awalnya tidak mau. Contohnya tadi ketika menggambar anggota tubuh, lalu berikutnya ada riset untuk membentuk membentuk manusia dari plastisin. Itu kan mirip ya, Suster. Nah, kegiatan yang mirip seperti itu kalau untuk Selin itu awalnya memang dia tidak mau, jadi saya harus membujuk, mendorong untuk mau melakukan itu. Lalu saya, ya ini beda kalau tadi kan menggambar, kalau sekarang kan membuat plastisin. Jadi bagi dia itu karena ya sama-sama manusia kan pada akhirnya bentuk manusia, tapi ya bagi dia memang mungkin dinilai sedikit membosankan mungkin ya Sus, karena melakukan hal yang sama. Itu aja Sus tambahannya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ano. Kalau Giware Nathan itu sementara ini baru untuk apa ya? Kreativitas ya? Membuat karya dari barang-barang bekas ya, kayak apa ya? Seneng aja. Saya kan di bengkel banyak barang-barang bekas yang nggak bisa terpakai. Ya udah, tak suruh bikin sendiri, cuma tak kasih ide tok. Paling kalau guru harus menggunakan senjata tajam itu baru aku yang ngelaksanain, cuma itu tok. Ya asik aja kalau di luar itu asik benar. Atau ya udah, cuma gitu tok kok. Ada apa-apa yang apa ya? Kita yo di rumah yo berdua ya sama tenaga itu yo. Iya. Yang jaga mood tok kalau untuk anak itu. Jaga mood lagi tadi ya kembali. Ya cuma jaga mood aja, kalau dia lagi mood mau ngerjain tugas ya kerjain, nggak apa ya nggak apa gitu. Nggak memaksakan.
ini tadi dari sisi giwarnya itu memanfaatkan apa yang ada Itu di buat sekitar ya. tali. Di- Kalau Ah, bawa Memanfaatkan itu. bawaan Kalau untuk panca Ini indera buat kayaknya nali. Nathan Kalau belum dikasih bawa tugas. Yo, nek bayangan pengalamannya ya pas berat-berat. dibina boleh ya apa itu ya foto yang dari kecil dari bayi sampai umur 5 tahun itu pas bikin sama ibu dia tanya terus ini dulu Nathan pas sering suka pas sering sakit pas sudah sehat pas habis disupit sehat itu semua ditanyakan. Senengnya pas kalau ada foto ketika dia lagi di pantai atau di mana besok ke sana lagi ya nah, gitu. Yang penting gembira ya Pak Pokoknya ya. dia senengnya dia tuh Yang penting gembiranya senang. itu ya pas lagi seneng-seneng gitulah pokoknya. Iya. Nah, pas dia lihat fotonya pas lagi sakit, pas lagi di rumah sakit itu ya dia ikut sedih. Tadi intinya yang penting gembira, yang penting anak senang dulu ya, Yes. karena menjaga mood itu yang paling utama tadi. Baik, kita lanjut, kita dengarkan dulu dari Pak Utu dan juga Bu Tuti. Yang paling saya suka membuat susunan foto untuk kegiatan bersama keluarga. Itu saya suka. Ya yang pilih sendiri, aku mau foto yang ini aku lagi di sini, ini aku lagi begini, ini aku camping, aku mau lagi camping lagi, seperti itu. Jadi dia yang pilih foto-fotonya untuk nanti diceritakan pada teman-temannya, seperti itu. Ditanyain, karena dia kan memang suka jalan dan selalu maunya ke gunung. Jadi kalau ditanyain, adik suka kemana? Kalau misalnya mau jalan, ada lagi mau kemana deh? Ke gunung, pasti begitu. Jadi dia yang pilih foto-fotonya, ini aku lagi di gunung, ini aku lagi begini, begitu. Kita seringnya seperti itu. Jadi dia menceritakan itu yang dia enjoy. Terus untuk yang kegiatan rutinnya, dia juga senang minggu kemarin karena banyak berkegiatan di luar, memasukkan bola ke dalam keranjang, bermain bowling, itu dia benar-benar menikmati karena memang anaknya aktif. Jadi yang kemarin itu benar-benar berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang memang dia suka, kegiatan di luar, bermain bola, seperti itu dia suka. Senam juga begitu, sama-sama kemarin untuk direkam bersama-sama, dia suka. Sayangnya karena kemarin videonya terlalu panjang, jadi untuk mengirim filenya ke Facebook kita agak kesulitan. Saya sampai beberapa kali mencoba tidak bisa. Kendalanya di situ ya Bu ya. Iya, sampai HP-nya udah nggak bisa diapa-apain, Facebook-nya error dan lain sebagainya. Itu yang karena anaknya sudah siap senam, videonya sudah jadi, giliran tinggal mengirim tugasnya sampai beberapa hari tidak terkirim. Tapi sudah bisa Bu? Sudah bisa? Sudah bisa. Oke. Sudah bisa. Iya. Yang itu. Terus untuk kegiatan rutin kemarin kan pembiasaan untuk kegiatan pembiasaannya untuk terima kasih, minta tolong, minta maaf, dan mengucapkan salam. Dia pernah satu kali karena lupa ngomong minta tolong, akhirnya tidak saya lakukan. Ketika dia tanya, tadi mana yang aku minta tadi? Adik minta apa? Minta ini. Coba mintanya tadi bagaimana? Dia bingung mikir. Tadi kan adik udah minta tadi. Iya sudah minta. Kok nggak ada? Karena adik kurang apa? Coba bicara. Coba ngomong diulang lagi. Saya gitu. Baru dia ngomong beberapa kali baru yang kurang karena adik tadi tidak minta tolong. Makanya dia ditolongin. Kalau mau minta tolong harus bilang tolong. Gitu. Baru, oh iya. Baru dia coba bicara lagi. Baru saya bantu. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Gerha? Ya, kalau saya sih pas latihan lagu itu loh, lagu Anak Jempol itu loh, itu berkali-kali dia ngulang-ngulang dan kata-katanya kan agak mirip ya, jadi sering banget salah dan itu membuat dia ngulang terus akhirnya kesel dia nangis. Akhirnya kita stop dulu, jadi agak lama itu akhirnya. Agak lama baru dia bisa ulang. Nah sekarang dia malah sering senandung lagu-lagu itu, lagu
lagu si jempol itu kalau lagi ngapa-ngapain dia senandung menyajikan itu loh. Jadi ya walaupun proses belajarnya cukup lama, tapi dia jadi ingat lagu si jempol itu. Begitu. Waduh, ini sepertinya lagu si jempol ini juga bisa membuat menangis ya. Lagu gembira yang membuat menangis karena diulang terus. Karena terdiri dari beberapa bait, jadi dia menghafalkannya agak susah. Oh, ya. Iya. Semakin terlihat ya, ini kita nanti kembali ke Pak Anof tadi ya. Ini mau menjalankan tugas sebagai PR ya, sebagai PR atau ini kita mau mengikuti anak ini. Ini kayaknya ada dilema yang luar biasa sekali ya, Pak dan Ibu. Kalau menurut pengamatan kami, Selin anak kami itu dulu memang sebelum masuk TK, masih di PAUD itu, PAUD di dekat rumah kami itu memang anaknya pemalu. Jadi ketika ditunjuk guru untuk melakukan sesuatu atau menirukan apa yang diminta guru di PAUD itu biasanya dia malu, terus kalau malu dia mendekat sama saya. Itu masih dalam kelas, jadi biasanya kalau di PAUD kan ada ditungguin orang tua, lalu dia mendekat ke saya dan ya akhirnya tidak mau melakukan yang diminta guru. Tapi ketika masuk TK dengan proyek riset seperti ini, ternyata dia lebih pede kalau di depan kamera atau HP begitu. Jadi karena setiap hari dia mungkin ya sering memang menghabiskan waktu di depan HP, melihat HP, lalu mungkin melihat TikTok dengan gaya semacam itu, dan dia juga sering menirukan. Lalu ketika giliran menampilkan sesuatu dalam video, ternyata kalau kami lihat kepedeannya memang meningkat. Jadi dia bergaya seperti YouTuber atau vlogger itu, jadi menirukan seperti halo guys ini ya. Jadi menurut kami ya itu positif karena ada peningkatan kepercayaan diri untuk tampil ya, untuk tampil di depan video atau melakukan riset yang diberikan guru. Jadi ya kami ambil nilai positifnya karena ketika dengan tugas seperti itu dia menjadi lebih percaya diri. Gitu saja, Yesus. Oke, terima kasih Pak. Jadi nilai percaya diri ya yang terlihat sangat berkembang sekali. Prinsipnya kalau Benjamin itu anaknya itu kan tipikalnya memang agak cuek ya, Suster ya. Jadi dia kadang-kala tuh kayak nggak ya mungkin karena masih anak-anak sih. Jadi misalkan bangun tidur gitu, yuk kita nyapa Pak Mol dan Bu Dila dulu itu, nanti kadang-kadang masih bukan menjawab iya atau enggak, tapi masih diam aja. Tapi lumayan kalau sekarang itu paling tidak terus mau, jadi tanggapannya mau. Kalau dulu kan masih nggak mau, nanti aja, misalkan seperti itu. Terus yang kedua, sekarang sudah mengingat kewajibannya. Jadi misalkan dia ke belakang, ke kamar mandi dan harus buang air kecil, itu dia sudah dengan sendirinya menyiram. Walaupun mungkin kurang bersih, tapi paling tidak dia menyiram. Kalau dulu dia melarikan diri itu sudah, jadi keluar tanpa melakukan apapun. Dan ketika ada aroma yang kurang sedap, dia mengatakan itu bukan saya, itu Mas itu yang kencing. Kalau sekarang dia sadar, jadi dia keluar itu sudah langsung otomatis dia menyiram. Kemudian sikat gigi itu dia sudah tahu bahwa mandi air sikat gigi. Kalau dulu masih disikatin, sekarang sikat gigi. Karena mungkin ketika kemarin mengenal panca indera itu akhirnya dia lebih paham ya, Suster, bahwa oh iya ternyata kan giginya dia kebetulan memang ada beberapa yang sudah sedikit keropos, bukan kenapa karena susu kan, karena dia memang minum susu ketika malam. Nah itu dia tahu akhirnya, oh iya, nah kalau aku nggak sikat gigi nanti kan tambah habis. Iya, kalau habis kamu nggak punya gigi, saya bilang gitu. Jadi akhirnya dia sikat gigi sendiri, dan kebetulan kalau saya perhatikan sikat giginya sudah mulai bagus. Jadi kalau dulu kan asal sampai mulutnya aja, mukanya disikat. Jadi kalau sekarang benar-benar giginya yang disikat seperti itu. Kemudian membuat video itu dia juga tidak lagi ditemani. Kalau dulu saya bersama dengan dia, jadi kadang-kadang saya agak malu besar karena
nanti kan yang terlihat jadi saya bukan dia, karena lebih besar badannya ibunya yang kelihatan. Jadi sekarang saya yang ambil gambar itu di depan, dia sudah tahu harus apa, misalkan, dan memutuskan. Misalkan kemarin suruh bernyanyi, aku mau nyanyi burung pipit aja mah, gitu. Jadi sudah memutuskan sendiri. Oh ya sudah, gitu. Ya walaupun nyanyinya sambil noleh-noleh, ada orang lewat dilihat, ada ini dilihat, tapi paling tidak dia memutuskan sendiri. Mungkin itu bisa. Ya, kalau saya mungkin lebih ya tadi mandiri, bisa melakukan hal yang menjadi kewajibannya gitu, ke kamar mandi, ke itu dan sebagainya. Artinya jiwanya sudah semakin berkembang kalau saya lihat ya, pribadinya sudah semakin berkembang dengan beberapa proyek yang sudah dilakukan oleh bangunan ini. Jadi itu Pak El sudah bisa berkembang dan lebih mandiri gitu. Nathan selama lebih tertib ya, bisa lebih tertib. Bangun tidur, Terima kasih. tanggung jawab, beresin tempat tidur. Kalau yang menarik dalam proyek ini perkembangan Banyu itu ya, kalau fungsi indera kan memang mungkin sudah tahu ya Banyu fungsi-fungsi masing-masing indera, tapi karena kemarin ada proyek yang seperti puzzle itu ya, menempatkan mata di mana, kemudian ada kepalanya di mata, kemudian ada tangannya di mana, itu yang kemudian memberi pengetahuan Banyu bahwa selain fungsi itu ada yang harus diperhatikan juga. Panca indera itu dia letaknya, nyusunnya itu untuk menjadi satu kesatuan tubuh manusia itu ada masing-masing diletakkan. Itu yang mungkin mendapat pengetahuan baru selain kemudian fungsi masing-masing indera. Gitu, Sus. Baik, terima kasih Pak. Ada dari sisi karakter yang berkembang, juga dari sisi pengetahuannya. Ya, saya kira banyak hal yang positif yang dibagi atau di-share di antara kita sebagai orang tua ya. Saya pikir setiap orang tua juga setuju dengan nilai bahwa kita memang harus sabar ya dengan mengikuti proses perkembangan anak, lalu setiap tahap yang dilalui melalui riset yang diberikan oleh guru melalui proyek-proyek yang diberikan. Memang ada hal-hal kecil yang lucu, tapi pasti ada banyak hal lain yang mungkin juga menjengkelkan bagi kita sebagai orang tua. Tapi intinya saya kira di balik semua itu ada kesabaran yang harus kita kita terapkan ketika mendampingi anak. Seperti ya membangunkan anak, lalu membiasakan anak untuk merapikan tempat tidur, lalu dilanjut dengan menyapa, mandi lalu menyapa. Ya itu yang saya alami setiap hari memang tidak mudah ya. Meskipun pada akhirnya anak saya Selin dan kakaknya Sian itu juga bisa melakukan itu, tapi memang perlu kesabaran lalu perjuangan untuk mendorong mereka melakukan itu secara rutin sehingga akhirnya mereka terbiasa. Ya, saya pikir yang saya tangkap dari sesi berbagi ini adalah ya kesabaran sih, Suster, yang paling pokok. Kalau dalam mendampingi anak ya, kira-kira kalau selama ini bisa mungkin dibagi tiga hal. Jadi misalnya kalau kita harus strength, ketat, disiplin dan mewajibkan ya, seperti militeristik lah ke anak itu. Itu di saat apa itu harus kita terapkan ya. Juga kemudian di saat ketika anak itu membutuhkan kita untuk berbincang, berdiskusi. Ya seperti misalnya itu pengasuh secara demokratis ya.
Ya, kalau program-program itu ya mau dijalankan, kemudian kita tidak secara mistik, tapi kesepakatan anak nih. Nah, ini tawarkan ini apakah mau, kemudian program ini kita kerjakan sekarang atau mau dikerjakan kapan. Nah, itu kan kesepakatannya juga kemudian secara demokratis kita dengan anak. Yang terakhir mungkin memang ada suatu saat itu kita juga akan membiarkan anak untuk bereksplorasi secara mandiri loh, tanpa kemudian kemudian peran serta kita tanpa sama sekali ada di situ. Jadi memang kemudian anak itu akan bereksplorasi, dia akan menemukan sesuatu itu secara sendiri, kemudian akan menyimpulkannya secara sendiri juga, gitu. Secara liberal, memang anak kemudian kita bebaskan. Gitu. Nah, saya kira yang menjadi seninya di situ. Dari 3 hal itu, kapan kita harus menerapkan di masing-masing halnya, itu yang memang bagi saya juga masih sulit, tetapi selama ini itu yang 3 prinsip itu yang saya gunakan misalnya untuk kemudian menemani Banyu dalam menjalani kehidupannya. Itu sis. Ya. Saya malah senang sekali mendapat sharing dari beberapa orang tua yang hari ini kita bertemu di sini, bahwa memang setiap anak itu pasti akan mempunyai sifat dan karakter masing-masing. Begitu pula dengan orang tuanya. Artinya bahwa seperti saya sendiri kan bukan tipikal yang ibu peri yang baik hati, Suster. jadi kalau memang Ben itu sudah mulai saya taraf sabarnya dari taraf yang paling dosis paling tinggi, dan itu akhirnya sampai hilang, benar-benar mentok ya sudah, akhirnya mau nggak mau teriakan mautnya keluar gitu kalau memang dia tidak kooperatif istilahnya. Cuman memang sebisa mungkin kita memang kalau menghadapi anak sekarang itu gimana caranya agar dia itu mau bahwa dan paham bahwa oh ya ini menjadi tugas saya dan ini harus saya selesaikan, tapi dia tidak, kalaupun terpaksa jangan terpaksa banget gitu. Jadi akhirnya ya mau nggak mau saya yang ngalah, Suster, karena tipikalnya Ben itu makin saya keras nanti dia ikut keras gitu loh. Jadi mau nggak mau kan saya ajak main di luar. Jadi mungkin tadi sempat Suster menyinggung masalah tips ya. Jadi kalau saya biasanya kalau saya dengan Ben itu, selain saya setuju dengan beberapa orang tua yang menyebutkan bahwa kita memang harus sabar, istilahnya saya harus mencari pola agar dia itu mau, intinya itu dulu. Jadi biasanya saya ajak main di luar, dia sukanya kan main di luar, main tanah, main air, main apa, ya udah saya ajak dulu, begitu nanti asik baru kita kerjakan tugasnya, atau bersamaan dengan main kita kerjakan tugasnya gitu. Jadi kan kita banyak cara sebenarnya, Suster. Terus yang kedua, saya biasanya kalau saya istilahnya kalau orang Jawa tuh ngomong sajen ya, Suster ya. Jadi dia saya kasih sajen. Sajennya tuh istilahnya bisa iming-iming, bisa mainan, bisa makanan, apapun yang dia suka gitu. Yang penting agar semuanya terlaksana dengan baik. Istilahnya seperti itu. Tapi saya senang bahwa seperti Papa Nathan tadi malah keren itu, bisa pakai alat-alat bengkel yang ada aja bisa bikin alat-alat yang bengkel yang ada aja bisa bentuk apa, nanti kreasi jadi apa, itu keren itu Pak. Karena saya juga gitu, saya mengajarkan anak-anak itu apa yang ada, jadi nggak perlu kita harus membeli atau apa. Seperti kalau kita bisa cari ranting atau daun di luar, kita akan cari ranting dan daun di luar. Seperti pernah ada kegiatan untuk menghitung dan memisahkan jenis-jenis kacang, itu kan kebetulan ibu rumah tangga biasanya akan punya kacang kedelai, ya kacang tanah gitu. Jadi untung itu Suster, jadi saya cuma apa yang ada saya keluarkan gitu. Jadi memang intinya saya malah terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang mau bersharing dengan saya. Dan kalau saya tadi tipsnya itu untuk Benyamin, mungkin itu Suster. Lebih senang bermain di luar bersama teman-temannya, dia punya teman banyak. Jadi kadang kita juga harus start ulur sama dia. Ada kalanya saya akan membiarkan dia untuk bermain dengan teman-temannya, tapi sampai saya kasih tahu, adik
yang belum dilakukan ini kapan mau dilakukan seperti itu. Nanti kalau dia sudah misalnya dalam hari ini saya tidak melakukan apa-apa, besok harus benar-benar hari ini harus ini ya Dek. Jadi dia akan tahu sendiri sebelum pergi bermain dengan temannya, dia akan melakukan, oh aku hari ini ini. Karena adik kemarin tidak melakukan apa-apa loh, gitu. Jadi biasanya seperti itu. Dan mungkin dengan teman-temannya kalau enggak biasanya, ayo sama temannya boleh bikin ini sama-sama yuk, gitu. Jadi sama-sama sama teman-temannya bikin sama-sama. Jadi dia lebih semangat bikinnya. Misalnya seperti itu. Biasanya begitu. Ya itu, tapi dia memang sih ya tetap semakin hari perkembangannya semakin bagus karena ada step-step yang harus dia lalui, yang harus kita ingatkan terus. Jadi dia akan semakin terbiasa seperti itu.